Lagi berpayung dan gadis yang mencintai hujan. Karya Bernard Patuwo. Saya belum pernah melihat orang sebahagia itu saat melihat hujan. Gadis hujan, saya menyebut dirinya demikian. Pertama kali saya bertemu dengannya dalam perjalanan membeli sabun mandi dan pasta gigi di warung kompleks rumah sepupu saya. Gadis itu menari di bawah guyuran hujan. Gadis itu menari seakan-akan tidak ada orang yang melihat dan memperhatikannya. Gadis itu menari seolah-olah ia hidup sendiri di bumi. Seperti Tuhan hanya menciptakan ia, hujan yang mengguyurnya dari hari ke hari. Pertama saya bertemu dengannya, saya melihat gadis itu menari seperti orang gila. Selama 6 bulan terakhir, tidak satu hari pun terlewat tanpa hujan deras di kota ini. Saya sendiri heran dan terus terang merasa terganggu. Saya tidak suka hujan. Jalur selokan di kompleks mulai penuh air. Bahkan beberapa hari belakangan, kompleks mulai terendam banjir, walau hanya sebatas mata kaki. Tapi itu sudah termasuk luar biasa karena kompleks ini tidak pernah terkena banjir sebelumnya. Cuaca sekarang memang sedang buruk, tapi di sisi lain, saya melihat tampaknya Tuhan ingin mengajak para pengembang properti itu bercanda. Kompleks rumahmu anti banjir. Oh, really? Kata saat Maha membuat itu dari langit paling atas sana. Saya teringat saat pertama kali berpapasan dengan dia gadis yang menari di bawah hujan itu. Rambut panjangnya yang hitam basah menempel di wajahnya yang lonjong dan putih. Matanya bulat seperti sepasang mata bayi dan suaranya lirih. Saya hampir tidak bisa menangkap suaranya di antara hujan turun dan sambaran petir. Kenapa kau memakai payung? Tanya gadis itu. Ketika pada akhirnya saya bisa mendengar suaranya dengan menajamkan telinga. Hah? Saya hanya termangu menatapnya. Kenapa saya memakai payung? Tentu saja supaya tidak kehujanan. Gadis itu memeringkan kepala, namun pandangannya masih tertancap kepada saya. Kenapa kau memakai payung? Katanya lagi. Saya berdiri beberapa meter di depannya, dengan sebelah tangan dimasukkan ke saku jaket, dan tangan yang lain memegang gagang payung hitam. Gadis itu mengenakan kaos putih dan rok jingga bermotif bunga-bunga kecil yang sudah basah kuyup. Dia bahkan tidak memakai sandal. Kedua tangannya terjuntai lemas ke bawah seperti akar beringin yang hendak meraih tanah. Bibirnya tampak pucat dan senyumnya perlahan redup saat ia melihat saya. Sebelumnya, saat ia tak menyadari saya ada di sana, saya melihat senyumnya berkembang lebar seiring langkah-langkah kaki telanjangnya yang membawa ia mengitari lapangan kompleks sambil melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Saya tidak bisa menyebutnya tarian, karena itu dari awal saya menyebutnya seperti orang gila. Kenapa kau tidak memakai payung? Saya membalas pertanyaan gadis itu dengan pertanyaan lain, sebagai reaksi atas pertanyaannya yang menurut saya sangat aneh. Sama seperti sosok si penanya. Untuk apa? Supaya tidak kehujanan. Saya mulai merasa sama bodohnya dengan gadis itu karena memberikan jawaban yang sudah jelas. Tapi tiba-tiba gadis itu tersenyum. Memangnya kenapa kalau kehujanan? Ia memiringkan kepala ke sisi lain. Lama-lama, ia seperti boneka yang baterainya soak. Ya basah, jawab saya dengan wajah datar. Gadis itu tersenyum semakin lebar. Kemudian, ia mengangkat kedua tangannya dan mengadah kepala. Seolah ia sedang menjelma menjadi tempayan yang hendak menampung seluruh curah hujan yang turun. Matanya terpejam, wajahnya menghadap ke langit, telapak tangannya bergerak searah seperti ingin menada. Sesaat, ia terlihat seperti Yesus yang disalib angin dan kucuran hujan. Ia terpaku di tempatnya. Begitu pula dengan saya, terpaku melihat dia. Memangnya kenapa kalau basah? Gadis itu berkata lagi tanpa merundukkan wajahnya. Aku suka basah, aku suka hujan. Hujan membuatku merasa hidup. Tapi kau tidak perlu hujan-hujanan seperti itu untuk merasa hidup. Walau ini percakapan yang
saya meladeninya juga. Tanpa hujan, kau juga sudah hidup. Gadis itu menurunkan wajahnya, kemudian melempar tatapannya yang seperti boneka ke arah saya. Tangannya ia turunkan perlahan, kembali terjuntai mengikuti gravitasi seperti dua helai akar beringin yang berwarna pucat. Dia tidak berkedip, matanya menatap saya seperti melihat hantu. Hujan masih menderas jatuh di kepala dan tubuhnya. Petir menggelegar sekali lagi. Tidak, tanpa hujan aku sudah mati. Saya termangu sesaat. Otak saya berputar mencari respon yang tepat untuk kalimat yang diucapkan gadis itu. Tapi saya tidak menemukannya. Maka saya meninggalkannya begitu saja di sana, di lapangan itu, sendiri. "Hei, siapa namamu, lelaki berpayung?" tanya gadis itu ketika saya membalikan punggung dan dagu. Saya memalingkan kepala ke gadis itu, namun tidak menjawab apa-apa. Sungguh cara mengajak perkenalan yang aneh mengingat situasi seperti itu. Maka saya berpaling lagi darinya dan kembali melangkah pergi. "Aku Erina, senang bertemu denganmu," kata gadis itu setelah saya tidak menjawabnya. Dan sejak itu saya memanggil gadis itu dengan nama Erina. Hujan pada hari yang kesekian ratus di kota ini. Erina masih menari, melompat-lompat di lapangan kompleks bertelanjang kaki. Ia seperti tidak peduli dengan tanah basah dan lumpur yang mengotori kaki putihnya. Saya tentu saja masih dengan tangan di saku jagat dan sebuah payung hitam yang sudah berbulan-bulan belakangan menjadi pengganti tembok. Namun kali ini saya tidak lagi heran melihat gadis itu. Sejak beberapa hari sebelumnya, saya jadi sering melintas di lapangan kompleks yang biasanya digunakan anak-anak bermain sepak bola, yang sekarang disulap Erina menjadi panggung pertunjukannya sendiri. Saya menemaninya, menyaksikannya menari. Saya belum bisa menerima bahwa gerakan-gerakan Erina adalah sebuah tarian. Namun, atas dasar pemakluman, saya anggap saja demikian. "Sejak kapan kau seperti ini?" tanya saya. "Seperti apa?" "Menari di bawah hujan." Erina menghentikan lompatan-lompatan kecilnya, kemudian memiringkan kepalanya lagi. Telunjuknya ia tempelkan ke sudut bibirnya yang kecil, tampak seperti sedang berpikir. "Sejak aku tahu bahwa hujan membuatku merasa lebih hidup." Ia tersenyum, seperti yang pernah aku katakan padamu saat pertama kita bertemu. Erina melangkah menghampiri saya yang sedang duduk di sebuah batu besar. Saya menekuk lutut. Ia duduk di sebelah saya, kakinya diseluncurkan. Seperti biasa, baju dan roknya basah kuyup. Saya memberinya handuk kecil untuk sekedar mengeringkan rambut. Namun, seperti biasa, Erina hanya meletakkan handuk itu di kepalanya seperti itu. Ia tidak sedikit pun berniat menyeka rambutnya yang basah. Sampai saat ini, aku masih heran dengan Erina membuka suara. Tidak salah, harusnya aku yang heran dengan Erina. "Kenapa sih kamu memakai payung? Sebagian tubuhmu terbuat dari air. Kenapa harus takut air?" "Aku tidak takut air," kataku. "Kau memakai payung, itu menunjukkan kau takut air. Aku hanya tidak suka basah. Saat mandi, kau juga basah. Apa yang menjadi masalah?" Saya tahu, jika diteruskan lagi, perbincangan ini baru akan selesai saat kucing bertemu tanduk. Maka, saya akan menjawab pertanyaan Erina dengan diam. Dan untungnya, gadis itu mengerti dan berhenti bertanya. Dia kembali melihat lapangan hijau yang diselimuti tirai-tirai air. Senyum seakan tidak pernah lepas dari bibir Erina setiap dia melihat hujan. Hujan perlahan mereda. Tinggal gerimis yang meliuk-liuk tertiup angin yang cukup kencang. Sesaat, nyandawan itu dalam terbuka. Saya menggenggam payung semakin erat. Erina membayangkan kakinya. Kedua tangannya bertumpuk di kiri dan kanan tubuhnya, menopang tubuhnya yang condong ke belakang. "Sekali-kali kau harus menikmati hidup dengan payung." "Ya," gadis itu menyebut saya demikian. Padahal saya sudah memberi nama kepadanya. "Teto," nama saya. Namun Erina lebih senang memanggil saya dengan Tuan Payung, karena
karena itu mengabarkan saya, katanya. Dari mana kau bilang aku tidak menikmati hidup? Dari caramu menghindari hujan seperti ini, jawab Elina. Kalau memang hujan itu masalah beratmu, mestinya kau menghadapinya langsung, bukan malah menghindarinya dengan memakai payung. Baiklah, sekarang gadis ini mulai memberi saya ceramah. Tapi saya akui, saya memang jenis orang yang tidak suka mencari masalah. Ya, tepatnya menghindari masalah. Perselisihan kecil yang terjadi di tempat kerja atau masalah yang terjadi antara saya dengan siapapun itu, saya selesaikan dengan cara menghindar dari mereka. Lebih baik pergi dan menghilang daripada beradu argumen yang berujung dengan tarik urat akibat sama-sama keras kepala dan akan mengalah. Gerakanmu itu tarian, apa namanya? Entah mengapa saya tiba-tiba penasaran. Elina tertawa, tawanya keras. Ya, tidak sekeras itu. Nah, tetapi untuk ukuran suara Elina yang biasanya halus, tawanya itu lumayan lantang juga. Baru kali ini ada yang bertanya seperti itu padaku, katanya. Aku berani bertarung, timbal saya. Sepertinya baru kali ini juga ada yang mau mengajak bicara. Tawa Elina sebagai membahana. Saya tidak pernah mendengar Elina tertawa seperti itu. Dan itu adalah pertama dan terakhir kalinya saya mendengar Elina tertawa seperti itu. Hai Tuan Payung, selamat hari hujan. Maaf, kau tidak bisa melihat aku menari lagi di bawah hujan. Saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah dipanggil untuk bertugas menari di Kayangan sebagai bidadari. Aku baru tahu di Kayangan ternyata ada juga hujan. Kau percaya itu? Ah, tentu saja kau tidak percaya ya. Kau adalah Tuan Payungku yang tidak pernah percaya akan keajaiban hujan. Maka dari itu kau selalu memakai payung dan selalu menolak setiap kali aku ajak menari. Tapi kau tidak takut kotor kan? Oh iya, aku baru tahu namamu itu berarti atap. Teto. Pantas ya, kau selalu membawa payung. Maaf, aku tidak pernah memanggil namamu dengan yang sebenarnya. Tapi, hei, sekarang aku memanggil namamu, kan? Teto. Selamat berjumpa di dunia yang lain, Tuan Payung. Teto. Semoga saat kita bertemu nanti, aku tidak melihatmu menggunakan payung hitam itu lagi. Elina. Pesan singkat. Sebelum kau bertanya, aku tidak pernah memikirkannya. Tetapi sejak kau bertanya soal tarian itu, aku memutuskannya untuk memberi nama. Aku namakan tarianku tarian Elina. Malas sekali ya aku mencari nama. Saya menemukan surat ini di atas batu besar di lapangan kompleks tempat saya biasa menonton Elina menari saat hujan. Surat tanpa amplop itu membungkus plastik bening. Saya menatap pandangan ke seluruh lapangan mencari sosok Elina, tapi tidak bisa menemukannya. Ketika akhirnya memutuskan untuk mengambil surat itu, saya tahu tidak ada lagi yang mungkin meletakkan benda itu di sana selain gadis aneh bercinta hujan itu. Di lembar kedua surat itu, Elina menulis lebih panjang. Mata saya berputar cepat di baris-barisnya dan tidak menangkap kata lain selain sepatah kata yang tidak begitu asing, leukemia. Maka saya menganggap surat ini sebuah salam perpisahan untuk persahabatan yang aneh dan singkat. Ya, saya hanya mengenal Elina selama beberapa hari dan saya tangkap darinya hanya keanehannya yang menyenangkan dan kecintaannya terhadap hujan. Bodohnya, saya tidak pernah bertanya apa-apa tentang Elina. Di mana dia tinggal, apakah dia memiliki saudara, teman, nomor ponsel, bahkan namanya pun saya tahu karena dia menyebutkannya, Elina. Mungkin karena sosok yang begitu aneh, saya terdistraksi dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu. Jak,
ketiadaan Erina dengan baju dan rok bunga-bunga basah serta tarian anehnya, saya tidak pernah memakai payung lagi. Setiap berjalan kaki ke mana saja, meskipun hujan turun deras, meski hujan menyambar kepala dan tubuh saya dengan begitu lekas. Sebab setiap hujan menyentuh tubuh saya merasa lebih hidup. Saya merasa lebih dekat dengan Erina. Saya merasa lebih bahagia. Seorang gadis kecil melintas dekat saya. Gadis berambut pendek dengan kaos berwarna merah dan rok di bawah lutut berwarna putih dengan motif bunga matahari. Ia bertelanjang kaki, kakinya basah dengan penuh lumpur. Seluruh pakaiannya tubuhnya juga basah. Ia menatap saya, kemudian mengulurkan tangannya. Namaku Raine, panggil aku Rai. Mau menarik